Korelasi percent product moment. Korelasi percent product moment ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang bertipe numerik, harus bertipe interval atau rasio, dan juga harus berdistribusi normal. Korelasi Pearson biasanya ini dinotasikan dengan RxY. Ada dua hal yang dibahas pada korelasi. Yang pertama itu mengukur derajat keeratan hubungan atau koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Jadi jika hasil hitungannya lebih dari 1, itu berarti perhitungannya itu salah. Terus ada dua korelasi. Yang pertama, korelasi positif, koefisien antara 0 sampai 1 menunjukkan hubungan yang sama atau berbanding lurus. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif ini koefisiennya berkisar antara 1 sampai 0. Ini menunjukkan arah hubungan yang terbalik atau yang berlawanan. Selanjutnya yang kedua, setelah diuji pengukuran keeratan suatu hubungan, maka diuji apakah signifikan hubungan tersebut atau tidak dengan menggunakan uji hipotesis. Nah, kita lihat pada langkah yang pertama. Untuk mengukur derajat keeratan hubungan, yaitu dengan mengukur menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson product moment. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada rumusnya. Rumusnya yaitu Rxy sama dengan, jadi di sini kita mempunyai dua variabel yaitu x dan y. N dikali dengan sigma xy dikurangi dengan sigma x, kemudian dikali dengan sigma y, kemudian dibagi dari akar N dikali dengan sigma x kuadrat, kemudian dikali dengan sigma x yang dikuadratkan, dan N dikali dengan sigma y kuadrat, kemudian dikurangi dengan sigma y kuadrat, di mana Rxy adalah koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi ini selalu berkisar antara -1 sampai dengan 1. Jadi jika ada hasil atau hitungan yang di luar dari berkisar antara -1 sampai dengan 1 itu, maka berarti ada hitungan yang salah. Dan sigma x adalah jumlah data variabel x, dan sigma y jumlah data variabel n. Sigma xy adalah jumlah dari perkalian variabel x dan y, dan n adalah jumlah sampel. Untuk derajat keeratan hubungan ada dua kriteria. Di antaranya adalah ada kriteria menurut Sugiono, ada kriteria menurut Guilford. Jadi bebas kita memilih yang mana akan dipakai, tetapi kita harus menulis pada rujukan yang mana yang kita pilih. Ya, kemudian yang kedua, kita menggunakan uji signifikansi korelasi Pearson. Nah, jika kita menggunakan uji signifikansi korelasi Pearson ini, kita menentukan hipotesisnya. Di sini ada dua, H0 dan H1. H0 ini rho xy sama dengan 0. Jika korelasinya adalah 0, maka tidak ada hubungan korelasi yang signifikan antara x dan y. Nah, kemudian H1-nya bisa dua arah, yaitu rho xy tidak sama dengan 0, satu arah ke kiri dan bisa satu arah ke kanan. Jika korelasinya lebih kecil daripada 0,
maka korelasinya adalah negatif. Menguji korelasi yang berbalik arah, banding arah atau terbalik. Korelasi lebih besar daripada 0, ini adalah positif. Jika satu arah atau dua arah, berarti ia menunjukkan ada hubungan antara korelasi yang signifikan antara X dan Y. Kita bisa bebas memilih antara dua tipe tadi, H0 atau H1, tergantung kasus yang akan kita selesaikan atau kita teliti dalam kasus yang akan kita selesaikan. Nah, kemudian kita menentukan taraf signifikan row. Jadi row ini digunakan untuk mencari tabel T dengan derajat bebas, yaitu sama dengan N-2. Untuk statistik ujinya gunakan uji T, di mana T sama dengan RXY dikali dengan akar N-2 dibagi akar 1 dikurangi dengan RXY kuadrat. Nah, untuk kriteria ujinya, jika mutlak T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, dan jika sebaliknya, maka HO diterima. Nah, inilah langkah-langkahnya. Kemudian kita masuk pada contoh kasus. Jadi, contoh kasusnya adalah manajer personalia PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi seorang karyawan dengan prestasi kerja mereka. Nah, untuk itu diambil 12 orang karyawan sebagai sampel yang kemudian dinilai motivasi dan prestasi kerja mereka dengan angka skor 0 sampai 50. Nah, berikut adalah datanya. Jadi ada 12 orang pekerja yang diambil sampel. Yang pekerja pertama adalah motivasinya 25 dan prestasinya 42. Dan pekerja yang kedua motivasinya adalah 27 dan prestasinya 42, dan seterusnya. Nah, dari data ini ingin diketahui apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja seorang pekerja, dan jika ada, seberapa jauh hubungan atau signifikansi hubungan tersebut. Nah, gunakan taraf signifikan 5%. Di sini kita akan mencoba menjawab yang langkah pertama, yaitu kita akan menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson-Produce moment, yaitu RXY, di mana kita harus menghitung berapa jumlahnya N, sigma XY-nya berapa, sigma X-nya berapa, sigma Y-nya juga berapa, serta sigma X kuadratnya berapa dan sigma Y-nya berapa. Kita akan menentukannya melalui dari data yang kita punya, yaitu ada 12 pekerja serta motivasi dari pekerja dan prestasi dari kerja yang kita buat tabel. Jadi di sini kita akan mengkuadratkan motivasi dari X itu seperti 25 ini kita kuadratkan hingga menjadi 625, dan 27 menjadi 729, dan seterusnya. Dan kemudian juga kita akan mengkuadratkan Y seperti kita mengkuadratkan X kuadratnya. Setelah selesai mengkuadratkan X kuadrat dan Y kuadrat ini, kita kalikan antara X dan Y, kita menentukan hasilnya. Setelah kita telah mendapatkan semua hasil dari X kuadrat, Y kuadrat, serta perkalian dari X dan Y, kita jumlahkan seluruhnya sehingga kita menghasilkan motivasi dari sampel atau data yang kita punya itu mendapatkan 437,
dan prestasi Y kita mendapatkan 551, X kuadrat kita mendapatkan 17287, dan Y kuadrat kita mendapatkan 25387, dan perkalian antara X dan Y kita mendapatkan 20262, sehingga sigma X adalah 437, sigma Y 551, dan sigma X kuadrat kita mendapatkan 17287, dan sigma Y kuadrat kita mendapatkan 25187. Maaf, jadi kita yang sigma Y kuadrat kita mendapatkan 25387, dan sigma XY kita mendapatkan 20262 dan N12. Jadi setelah kita mendapatkan semua komponennya, kita bisa substitusikan ke dalam korelasi atau rumus itu. Kita masukkan ke dalam situ. Nah, jadi selanjutnya setelah kita mendapatkan semua hasilnya, kita akan masukkan pada rumus. Nah, di sini RXY sama dengan N itu adalah 12, dan sigma XY-nya adalah 20262 dikurangi dengan pada sigma X yaitu 437, dan dikali dengan sigma Y yaitu 551. Nah, kemudian dibagi dengan akar N, di mana N itu adalah 12, dan sigma X kuadrat yaitu 287, dan sigma X adalah 437 kuadrat. Nah, di sini kemudian N-nya adalah 12. Maksud saya kemudian dikali dengan N, yaitu N-nya adalah 12, dikali dengan sigma Y di sini adalah 25387, kemudian dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan yaitu 551. Dan kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu yang 12 ini dengan 20262 ini dikalikan menjadi 243144 dikurangi dengan yang dikalikan dengan 437 dengan 551 sehingga menjadi 240787. Kemudian dibagi dengan akar 12 dikali dengan 17287 sehingga menjadi 2074444 dikurangi dengan hasil dari 437 kuadrat sehingga menjadi 190969. Nah, kemudian 12 dikali dengan 25387 ini mendapatkan hasil 304644. Kemudian dikurangi dengan 551 kuadrat sehingga mendapatkan hasil 303601. Nah, dari hasil 243144 ini dikurangi dengan 240787 menjadi 2357 dibagi dengan akar ini 207444 ini dikurangi dengan 1909
19,0969 adalah 16,475. Nah, kemudian dari 30,4644 dikurangi dengan 30,3601, kita mendapatkan hasil 1043, yaitu sama dengan 23,57 maksud saya, dibagi dengan akar, kita dapatkan dari hasil perkalian dari 16,475 dikali dengan 10,43 ini mendapatkan hasil 17,18,34,25, sehingga dapat hasil dibaginya antara 23,57 dibagi dengan akar 17,18,34,25 ini mendapat hasil dari 23,57 dibagi dengan 41,45,289. Nah, kedua bilangan ini dibagi sehingga mendapat hasil 0,569. Nah, jadi hasil dari korelasinya adalah 0,569. Jadi kita mendapatkan hasil dari 0,569 ini, yaitu dia berdasarkan pada kriteria Guilford atau cukup moderat atau moderat lah. Jadi koefisien korelasi antara motivasi dan prestasi bernilai positif, maka hubungan yang terjadi antara motivasi dan prestasi adalah berbanding lurus. Artinya, saat seorang karyawan memiliki motivasi tinggi, maka akan memiliki prestasi yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian kita lanjut pada uji hipotesis. Nah, jadi hipotesis di sini ada dua yaitu H0 dan H1. Nah, H0 di sini rho XY sama dengan 0. Jika korelasinya adalah 0, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi. Kemudian H1. Nah, H1 ini rho XY lebih besar dari 0, maka ada hubungan yang signifikan dan positif antara motivasi dan prestasi. Kemudian yang kedua, taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansi di sini rho sama dengan 5%. Jika diubah menjadi desimal, maka ia menjadi 0,05. Nah, terus derajat bebas di sini atau DF sama dengan N 2 min, yaitu menjadi 12 dikurangi dengan 2 sama dengan 10, sehingga kita mendapatkan hasil dari kedua bilangan tersebut menjadi T tabelnya adalah 1,812. Jadi T tabelnya adalah 1,812. Nah, kemudian yang ketiga, kita menggunakan statistik uji. Nah, jadi di sini statistik uji ini kita masuk pada rumus. Rumus T-nya adalah T sama dengan RXY akar dari N-2 dibagi dengan akar 1 dikurangi dengan RXY kuadrat sama dengan, kita masukkan ya, 0,569 dikali dengan akar 12 dikurangi dengan 2, terus kemudian dibagi dengan akar 1 dikurangi dengan 0,569 kuadrat. Nah, selanjutnya 0,569 ini dikali dengan akar dari ini 10. Yang 10 ini dapat dari 12 dikurangi dengan 2. Maka sehingga kita mendapatkan kan ini dikali 10 dikali dengan 0,569 ini kita dapatkan dengan 3,162. Kemudian dibagi dengan akar 1
dikurangi dengan 0,324. Nah, 0,324 ini kita dapatkan dari 0,562 kuadrat. Nah, kemudian sama dengan sehingga kita mendapatkan hasil dari 0,569 dikali dengan 3,162 mendapatkan hasil 1,799, dan 1 dikurangi dengan 0,324 ini sehingga kita mendapatkan hasil dari akar itu adalah 0,674. Nah, 1,799 dibagi dengan 0,674 mendapatkan hasil 0,822 sehingga mendapatkan hasil 2,188. Nah, 2,188 ini didapatkan dari 1,799 dibagi dengan 0,822 sehingga kita mendapatkan hasil 2,188. Jadi bilangan T hitungnya adalah 2,188. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kriteria uji. Nah, kriteria uji ini jika T hitung lebih besar dari T tabelnya, maka H0 ditolak. Dan jika sebaliknya, maka T tabelnya H0-nya diterima. Kemudian kesimpulannya yaitu karena didapatkan bilangan 2,188 lebih besar ya dengan daripada 1,812, maka H0-nya ditolak. Nah, jadi di sini kita mendapatkan jadi di sini kita simpulkan dia menjadi H1. H1 ini berarti ada hubungan yang signifikan dan positif antara motivasi dengan prestasi. Nah, itulah cara perhitungan manual dari korelasi person produce moment.